kesehatan kerja dan tambah lagi keamanan, maka mau tidak mau kita harus bisa mengidentifikasi apa sih bahaya di tempat kerja saya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita bicara tempat kerja, maka di sana adalah sudah ada sumber bahaya. Kalau kita sudah mengidentifikasi sumber bahaya, maka kita melakukan upaya, melakukan penilaian terhadap risikonya apa sih. Kalau misalnya mesin ini jadi begini, kalau tekanan itu overpressure, apa akibatnya gitu. Nah, jadi sudah dilakukan penilaian sehingga bisa dilakukan mitigasi, pengurangan tindakan untuk mengurangi risiko yang terjadi, yang bisa terjadi gitu ya. Nah, ini khusus menyangkut mengenai K3. Jadi kalau ditanya SKKNI untuk 370/2013 ini, ada nggak yang menyinggung mengenai K3, keselamatan, kesehatan kerja dan keamanan kerja itu? Ada nggak? Ada. Di mana? Di unit kompetensi ke-7. Apa itu? Jangan lupa PAR ya, bukan I. PAR, pariwisata maksudnya, sesuai dengan KBLI-nya ya. Yang kedua, pelanggaran terhadap proses kesehatan keselamatan kerja diidentifikasi dan dilaporkan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dalam SKKN ini juga K3 itu diutamakan gitu ya. Diidentifikasi pelanggaran itu terhadap kesehatan keselamatan kerja, diidentifikasi dan dilaporkan. Jadi kalau kita memiliki informasi tentang suatu pelanggaran terhadap K3 ini, baru kita tidak melaporkannya, apa yang kira-kira akan terjadi? Saya sebagai barista menggunakan ini grinder elektrik ini, otomatis ini, auto ini. Baru pada saat saya menggunakan ini, ternyata ini kabelnya udah coak, tapi masih bisa dipakai. Prosedurnya bilang mengenai keamanan peralatan dan perlengkapan harus ada dilakukan pengecekan, dan kalau ditemukan kerusakan harus dilaporkan. Tapi saya cukup saya yang tahu bahwa ini rusak. Toh ini pelanggan sudah di depan mata, jadi saya harus mengerjakan ini. Akibatnya kira-kira apa ya? Ya, kecelakaan kerja nanti. Kecelakaan kerja. Jangankan orang lain yang akan menggunakan grinder ini, saya sendiri pun nanti akhirnya hilang. Karena setahu saya semuanya harus bagus. Ternyata hasil pemeriksaan saya mengenai peralatan ini yang saya temukan tidak bagus, tidak saya laporkan. Makanya di sini diidentifikasi dan dilaporkan. Dengan diadakannya pelaporan, maka kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk memastikan area kerja kita aman bagi kita dan bagi pelanggan. Ya, bagi kita dan bagi pelanggan. Bukan cuma kita aja yang perlu aman, pelanggan juga aman, karena mereka masuk di area kerja kita. Oke? Segala bentuk perilaku dan kejadian mencurigakan dilaporkan kepada yang berwenang. Ya kan? Dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ingat kisah kopi cyanida? Ingat. Dengan kopi? Wah, ya kan? Itulah kejadian yang sangat tragis menurut saya, dan dengan berbagai macam intrik-intrik yang kita tidak tahu. Yang jelas putusan sudah inkrah, sudah tetap, dan itu yang terjadi. Cuman dari kejadian tersebut kita bisa melihat ya kan, betapa kalau ada terjadi sesuatu, maka siapa yang dimintai keterangan? Dia barista. Udah malam ya? Apa yang dia lakukan, ini segala macam gitu ya. Nah, makanya kalau kita menemukan juga segala pelanggaran segala bentuk perilaku kejadian yang mencurigakan, segala dilaporkan kepada pihak yang berwenang di dalam area kerja kita ya, di dalam area kerja kita maksudnya ya. Ya. Nah, ini segala bentuk perilaku kejadian yang mencurigakan itu dalam arti apa? Lebih cenderung apa sih? Keamanankah, kesehatankah, atau keselamatankah? Mencurigakan gitu. Kalau di area kerja kita di coffee shop gitu, yang mencurigakan bagi kita itu apa sih? Keamanan ya kan? Keamanan. Datang seseorang membawa sajam gitu ya, senjata tajam, rupanya karena dia pengen ngopi gitu. Kerjanya sebagai tukang jagal, bukan jagal di rumah potong maksudnya. Ya kan? Ini bawa sajam gitu. Maaf ya Pak, nanti masuk lagi tuh berhubungan dengan menangani konflik. Ya, lebih kepada keamanan. Dilaporkan gitu ya. Nah, kita tidak tahu maksudnya apa gitu, tapi yang kita lihat, dia sudah gini. Jadi kalau kita bicara mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan, pikirannya adalah